Episode 146-150. Perhatian semua orang di aula tertuju pada pria berkacamata, yang melihat sekeliling sebelum melanjutkan. Bahkan jika kamu tidak mencurinya, kamu pasti sudah menyewanya, kan? Saya telah melihat banyak bangsawan di kalangan kelas atas. Kebanyakan dari mereka memiliki aura mulia, tapi aku sama sekali tidak merasakan aura mulia apapun pada dirimu. Pria berkacamata itu mencibir. Saya telah melihat banyak wanita sombong seperti Anda. Anda sangat miskin sehingga Anda hidup dari gaji ke gaji. Tetapi Anda masih menghabiskan uang untuk menyewa mobil untuk pamer. Kamu datang untuk berhubungan dengan pria kaya, kan? Pria berkacamata itu mengobrol tanpa henti, seolah dia sudah lama mengenal Jian Singer. Kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak dan semua orang memperlakukan Jian Singer sebagai calon yang sia-sia. Tatapan Jian Xing langsung berubah dingin dan dia berkata, "Saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Jangan menunggu sampai Anda harus memohon belas kasihan." Pria berkacamata itu menunjuk ke hidung Jian Singer dan mencibir sambil berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin aku tersesat? Tahukah kamu di mana ini? Ini markasku." Meski belum punya kartu undangan, namun tetap berani pamer di depan banyak orang. Kamu pasti yatim piatu dan tidak ada yang mengajarimu etika yang benar. Kata-kata pria berkacamata itu menyentuh titik sakit hati Jian Xing. Jian Singer berdiri dan menatap pria berkacamata itu dengan niat meninabobokan di matanya. Yo, aku sangat takut padamu. Jika kamu punya nyali, pukul aku. Pria berkacamata itu dengan sengaja menundukkan kepalanya dan bersandar di depan Jian Singer. Dia bahkan menamparkan wajahnya secara provokatif. Dia berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kota antik ini hanya karena Guo Yongji adalah saudara iparnya. Namun, di detik berikutnya, senyuman di wajah semua orang membeku, dan aula menjadi sunyi. Jian Singer mengangkat tangannya dan menamparkan pria berkacamata itu. Pria berkacamata itu tidak sempat mengelak dan ditampar dengan keras. Wajahnya langsung membengkak, dan gigi depannya terlempar. Hidungnya patah, dan darah beterbangan kemana-mana. Semua orang yang hadir tercengang, karena mereka tahu bahwa pria berkacamata itu adalah saudara ipar Guo Yongji, jadi tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia. Jian Singer tidak hanya berani memukulnya, tapi dia juga mempermalukannya di depan banyak orang. Pria berkacamata itu menutup mulutnya dan meraung. Kamu sudah mati. Dia tidak tahan ditampar oleh wanita yang tidak berdaya. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Jian Singer merasa ini tidak cukup. Dia meraih kerah pria itu dan langsung meninjunya. Pukulan ini langsung menghancurkan kacamatanya. Setelah dia tersandung dan jatuh ke tanah, pria berkacamata itu melihat bintang-bintang dan duduk di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia bisa sedikit sadar dan bangkit dari tanah dengan susah payah. Kamu sudah mati. Dia tidak tahan ditampar oleh wanita yang tidak berdaya. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Jian Singer merasa ini tidak cukup. Dia meraih kerah pria itu dan langsung meninjunya. Pukulan ini langsung menghancurkan kacamatanya. Setelah dia tersandung dan jatuh ke tanah, pria berkacamata itu melihat bintang-bintang dan duduk di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia bisa sedikit sadar dan bangkit dari tanah dengan susah payah. Kamu sudah mati. Dia tidak tahan ditampar oleh wanita yang tidak berdaya. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Jian Singer merasa ini tidak cukup. Dia meraih kerah pria itu dan langsung meninjunya. Pukulan ini langsung menghancurkan kacamatanya. Setelah dia tersandung dan jatuh ke tanah, pria berkacamata itu melihat bintang-bintang dan duduk di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia bisa sedikit sadar dan bangkit dari tanah dengan susah payah. Ketika Jian Singer melihatnya bangun, dia mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Tendangan ini menyebabkan pria berkacamata itu terjatuh lagi. Dia berbaring di tanah dan meratap berulang kali, tidak mampu bangun lagi. Orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar mundur, karena takut mereka akan terlibat. Kalau mulutmu kotor, aku bisa menganggapnya sebagai omong kosong. Namun, kamu seharusnya tidak menghina keluargaku. Jian Singer menatap pria berkacamata di bawah kakinya.
Mata pria berkacamata itu dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh saat dia menatap ke arah Jian Xinger. Jian Xinger duduk kembali di sofa dan terus menunggu Guo Yongji muncul. Pemilik kios di sampingnya diliputi rasa panik dan penyesalan. Bos, kamu terlalu impulsif. Pemilik kios merendahkan suaranya dan berkata dengan putus asa, Bos, tidak peduli seberapa cakapnya Anda seharusnya tidak memukul saudara ipar Guo Yongji di wilayahnya. Dia setara dengan tiran lokal di sini. Jika dia keluar dan melihat saudara iparnya menderita di tangan Anda, dia tidak akan melepaskan Anda. Aku juga ditakdirkan. Dia pasti akan mengira aku adalah kaki tanganmu. Tatapan Jiansing menyapu wajahnya dengan acuh tak acuh, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pemilik warung ini terlalu pengecut. Saat dia menipu orang tadi, kenapa dia tidak terlihat begitu takut? Orang bodoh mana yang menyebabkan masalah di sini? Suara dingin tiba-tiba terdengar. Ketika semua orang melihat Guo Yongji datang, mereka buru-buru memberi jalan. Sesaat kemudian, seorang pria berusia 30-an keluar dari kerumunan dengan 5 atau 6 pengawal di belakangnya. Semuanya tampak seperti tidak bisa dianggap enteng. Ini adalah bos kota antik Guo Yongji. Ketika Guo Yongji melihat saudara iparnya tergeletak di tanah setelah dipukuli, dia sangat marah hingga pembuluh darahnya membengkak. Siapa yang melakukannya? Beraninya kamu berperilaku kejam di wilayahku. Guo Yongji menginstruksikan pengawal di belakangnya untuk membantu pria berkacamata itu bangkit dari tanah. Pria berkacamata itu bersembunyi di belakang Guo Yongji dan menunjuk ke arah Jian Xinger. Itu dia. Pria berkacamata itu mengertakkan gigi dan berkata, Kakak ipar, kamu tidak bisa melepaskannya. Dia terlalu sombong. Guo Yongji menatap Jian Xinger dengan tatapan dingin. Kaulah yang menyerangnya. Kamu melukai saudara iparku. Jian Xinger mengangkat alisnya sedikit dan berkata, terus kenapa? Aku mendidik saudara iparmu untukmu. Kamu terlalu besar untuk celanamu. Beraninya kamu memukul orang-orangku di wilayahku. Pergi keluar dan tanyakan apakah ada orang di jalan ini yang berani menyentuh bangsaku. Aku mengenalmu, Guo Erlang, tiran lokal yang terkenal di jalan ini. Jian Xinger tersenyum, tapi tidak ada sedikit pun kegembiraan di matanya. Karena kamu di sini, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Karena kamu tahu siapa aku, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Anda di sini untuk meminta pemukulan, bukan? Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Guo Yongji memelototi Jian Xinger. Jian Xinger tersenyum sambil berkata, tidak ada yang mengirim saya. Aku datang atas kemauanku sendiri. Apa aku tidak boleh datang? Guo Yongji menginstruksikan beberapa pengawal yang kuat F***. Pukul dia sampai mati. Wanita jalang ini masih berani pamer di hadapanku setelah memukul orang-orangku. Aku akan memberitahu dia betapa kuatnya aku hari ini. Ya, dengan itu, beberapa pengawal bergegas menuju Jian Xinger. Pada saat ini, pria parubaya lainnya dengan pakaian mewah tiba-tiba keluar dari kerumunan. Ketika pria parubaya itu melihat wajah Jian Xing dengan jelas ekspresinya berubah dan dia buru-buru menghentikannya. Kalian sekelompok orang buta, tidak ada yang diperbolehkan melakukan apapun. Ketika pengawal mendengar ini, mereka melihat ke arah Guo Yongji. Mereka sedang menunggu instruksi Guo Yongji. Pria parubaya itu memiliki status bangsawan dan dia adalah Presiden Kamar Dagang Kota Laut, Sali. Sali pernah bertemu Jian Xinger sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Jian Xinger adalah ketua perusahaan Tianmei dan mengetahui tentang insiden yang menimpa Tianmei baru-baru ini. Dari segi kekuatan, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Jian Xinger. Alasan Sali menghentikannya adalah karena dia telah berteman dengan Guo Yongji selama bertahun-tahun dan ingin membantunya. Presiden Sa, apakah Anda kenal wanita ini? Guo Yongji sedikit bingung. Sali mendekat ke telinga Guo Yongji dan berbisik dia. Aku hanya orang biasa. Jian Xinger menyela Sali dan menatap Sali dengan tatapan gelap. Jian Xinger tidak ingin menimbulkan keributan dan hanya ingin menyingkirkan Guo Yongji secepat mungkin. Sali adalah orang yang cerdas, jadi dia segera memahami niat Jian Xinger. Dia berbalik menghadap semua orang dan mengumumkan, dia adalah temanku. Tak satu pun dari kalian diizinkan untuk menyentuhnya.
Ketika Guo Yongji mendengar ini, dia tercengang. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan meminta seseorang untuk membantu pria berkacamata itu ke rumah sakit. Nyonya, saya benar-benar minta maaf karena saya tidak mendisiplinkannya dengan baik. Kakak iparku menggunakan namaku untuk memamerkan kekuatannya di mana-mana. Tolong jangan turunkan dirimu ke levelnya. Dia sudah dihukum, jadi biarkan masa lalu berlalu. Guo Yongji mengangguk dan membungkuk pada Jian Xing'er. Sali memiliki wewenang yang sangat besar di kamar dagang kota laut. Meskipun dia tidak sekuat Bai Hao di kamar dagang Provinsi Iblis di CCT, Sali memiliki banyak pendapat. Baru saja Sali berkata di depan semua orang bahwa Jian Xing'er adalah temannya. Jadi Guo Yongji hanya bisa menahan amarahnya, karena dia tidak berani menyentuh orang-orang Sali. Tahun-tahun ini, dia bisa mendapatkan begitu banyak uang berkat Sali. Apa, Anda tidak akan membiarkan saya melihat betapa kuatnya Anda? Jian Xing'er mencibir. Aku seharusnya tidak menyinggung perasaanmu. Guo Yongji tersenyum patuh. Anda berteman dengan Presiden Sa, jadi Anda adalah teman saya. Apa yang terjadi sekarang adalah masa lalu. Lupakan saja dan anggap hal itu tidak pernah terjadi. Guo Yongji tidak senang, tapi dia hanya bisa menahan amarahnya. Ya, ini semua adalah kesalahpahaman. Mari kita lupakan masalah ini. Semakin banyak teman yang Anda miliki, semakin banyak pilihan yang Anda miliki dalam hidup, kata Presiden Sa sambil tersenyum. Guo Yongji membuang sikap arogannya sebelumnya. Pemilik kios tercengang, karena dia tidak menyangka Jian Xing'er berteman baik dengan Presiden Kamar Dagang. Bos, Anda harus memimpin konferensi penilaian harta karun sekarang, Sekretaris Guo Yongji mengingatkannya. Baiklah, mari kita mulai. Jian Xing'er duduk di baris pertama, tapi Sali tidak berani duduk dan dia berdiri di samping Jian Xing'er dengan malu-malu. Dari kelihatannya, mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa Jian Xing'er adalah atasannya. Duduk, jangan berdiri di sana. Jian Xing'er mengangguk padanya. Ketika dia mendengar kata-kata Jian Xing'er, Sali duduk di sofa di samping Jian Xing'er dengan hati-hati. Sali khawatir Jian Xing'er akan membalas dendam setelah apa yang baru saja terjadi. Jadi dia mengerahkan keberaniannya dan berkata, Nona Jian, Guo Yongji adalah teman baikku. Saya ingin meminta maaf lagi kepada Anda atas namanya. Jangan merendahkan diri Anda ke levelnya. Jian Xing'er tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Sali dengan acuh tak acuh. Dia muncul di sini untuk membunuh Guo Yongji, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Belum lagi orang lain yang menjadi perantara baginya. Melihat Jian Xing'er tidak berbicara bahkan setelah sekian lama, Sali hanya bisa menelan kata-katanya. Guo Yongji adalah temannya, tapi dia tidak ingin menyinggung perasaan Jian Xing'er karena dia. Bahkan jika Jian Xing'er ingin membunuh Guo Yongji, Sali tidak berani mengatakan apapun lagi. Kata-kata yang dia ucapkan demi Guo Yongji barusan telah menghabiskan seluruh keberaniannya. Selamat datang di konferensi penilaian harta karun tahunan. Hari ini, saya akan menggunakan harga terendah untuk menilai harta karun bagi semua orang. Selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan kepada tamu paling terhormat hari ini. Presiden Kamar Dagang Kota Laut, Sali. Ketika semua orang mendengar ini, mereka bertepuk tangan selama setengah menit. Harta karun pertama hari ini adalah harta yang dibawakan Presiden Sa. Tolong, setelah Guo Yongji memandang Presiden Sa dengan tatapan menjilat, Presiden Sa mengangguk sedikit dan menginstruksikan pengawal di belakangnya. Pengawal itu segera membawa sebuah kotak kayu besar ke atas panggung dan meletakkannya di atas meja di depan Guo Yongji. Guo Yongji membuka kotak itu dengan sangat hati-hati. Detik berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya tidak menyangka harta karun pertama yang dinilai hari ini berada pada level ini. Guo Yongji mengeluarkan vas kaca hijau dari kotak dan mulai memeriksanya. Setelah 5 menit, Guo Yongji mengangkat kepalanya lagi dan berkata, ini adalah botol kaca berwarna hijau apel dari era Kangqi. Menurut harga pasar saat ini, bisa dijual setidaknya 3 juta yuan, kata Guo Yongji. Orang-orang di bawah panggung berdiskusi dengan penuh semangat. Karena harta karun pertama sangat berharga, hal itu menggelitik rasa penasaran semua orang.
Sally sangat senang melihat hartanya begitu berharga. Jian Xinger mencibir. Dia akhirnya mengerti kenapa Sally berteman dengan Guo Yongji. Sally adalah penggemar barang antik, dan Guo Yongji adalah seorang penilai. Jadi sangat mudah bagi Guo Yongji untuk membangun hubungan baik dengan Sally. Harta karun presiden setelah dinilai. Selanjutnya, tolong kirimkan harta karun wanita ini ke atas panggung. Guo Yongji memandang Jian Xinger. Sejak dia mengetahui bahwa Jian Xinger adalah teman Sally, sikap Guo Yongji terhadapnya telah berubah dan dia menjadi sangat perhatian. Setelah Jian Xinger meminta pemilik kios untuk mengirimkan lukisan kuno itu ke panggung, Guo Yongji mulai menilainya. Guo Yongji berkata dengan penuh semangat, lukisan ini sebenarnya adalah lukisan asli Guru Bai. Lukisan asli Master Bai sudah bertahun-tahun tidak muncul di pasaran. Jika aku tidak salah, lukisan ini bernilai setidaknya 5 juta yuan. Jian Xinger mengerutkan bibirnya dan tersenyum sambil bertanya, Tuan Guo, apa kamu yakin lukisan ini asli? Jian Xinger sedikit mengangkat alisnya. Tampaknya Guo Yongji memang penipu. Sebelumnya, dia mengira orang lain memanggilnya Guo Erlang karena dia memiliki beberapa kemampuan, tapi dia tidak menyangka dia sebodoh itu. Orang-orang di bawah panggung sangat bersemangat dan berjuang untuk mengirimkan barang-barang yang mereka bawa ke panggung untuk dinilai oleh Guo Yongji. Orang-orang ini suka mengoleksi barang antik, tapi mereka terlalu berpengalaman, jadi mereka hanya bisa membiarkan Guo Yongji menilainya. Setelah lebih dari 2 jam, harta karun semua orang akhirnya dinilai. Guo Yongji menyimpulkan bahwa sebagian besar harta karun itu palsu dan meminta sekretarisnya membawanya pergi untuk dimusnahkan. Ini selalu menjadi tradisi konferensi penilai harta karun, jadi orang-orang yang barangnya dihancurkan tidak keberatan. Namun, selain Jian Xinger, tidak ada yang tahu bahwa Guo Yongji adalah seorang penipu yang tidak tahu apakah itu harta karun atau palsu. Semua hanya ada satu kriteria penilaiannya, yaitu apa yang dibawa oleh orang kaya adalah asli, dan apa yang dibawa oleh orang yang tidak berkuasa adalah palsu. Konferensi penilaian harta karun hari ini telah berakhir. Jika ada yang masih ingin harta karunnya dinilai di masa depan, silakan mencari saya kapan saja. Guo Yongji tersenyum dan membungkuk kepada penonton. Semua orang di bawah panggung dengan cepat mengucapkan terima kasih. Guo, hari ini berat bagimu. Jika bukan karena kamu, aku hampir membuang harta karun itu. Benar, Tuan Guo. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Mendengar sanjungan semua orang, Guo Yongji tampak sombong. Industri barang antik sangat teduh. Mungkin hanya sebuah pot yang berlumuran lumpur. Namun selama seorang ahli terkenal mengatakan bahwa ini adalah harta karun, maka akan langsung menarik banyak peminat barang antik untuk berebut, dan harganya pun akan terus naik. Oleh karena itu, penipu seperti Guo Yongji berhasil di dunia barang antik. Tunggu sebentar, Jian Xinger berdiri dari sofa dan merobek lukisan kuno itu di depan semua orang. Ini mengejutkan semua orang. Jian Xinger meninggikan suaranya dan berkata, Nona Jian, apa yang kamu lakukan? Sally bingung. Semua orang telah tertipu. Guo Yongji adalah penipu. Begitu dia mengatakan ini, Guo Yongji segera menghentakkan kakinya. Nona Jian, kamu tidak boleh memfitnahku. Anda adalah teman Tuan Sa, jadi saya menghormati Anda. Kenapa kamu berbohong di depan begitu banyak orang? Guo Yongji tampak sangat sedih. Hanya kamu yang paling tahu siapa yang berbohong. Jian Xinger memandang pemilik kios di sampingnya dan berkata dengan acuh tak acuh, beritahu semua orang apakah lukisan itu asli atau palsu. Berapa nilainya? Pemilik kios berkata dengan ekspresi pahit, lukisan itu palsu. Itu tidak ada artinya. Guo Yongji menunjuk ke arah pemilik kios dan mengutuk, kalian berdua bersekongkol. Anda jelas di sini untuk menimbulkan masalah hari ini, bukan? Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk menimbulkan masalah? Tidak ada yang mengirimku ke sini, dan aku tidak berusaha menimbulkan masalah. Pemilik kios mengerahkan keberaniannya dan berkata, Nona Jian membeli lukisan ini di kios saya hari ini. Jian Xinger memerintahkan pemilik kios, ceritakan semuanya kepada semua orang. Pemilik kios menghela nafas dan menceritakan semua yang terjadi setelah melihat Jian Xinger hari ini.
Saat Guo Yongji mendengarkan dari atas panggung, ekspresinya berubah menjadi jelek. Jian Xinger ada di sini untuk mengincarnya hari ini. Saat ini, orang-orang di bawah panggung tidak bisa lagi duduk diam. Sebagian besar harta karun yang baru saja dihancurkan Guo Yongji dibeli dengan harga tinggi. Ekspresi Sali paling jelek. Dalam beberapa tahun terakhir, dia meminta Guo Yongji untuk menilai semua hartanya. Kebanyakan dari mereka dianggap palsu dan dia percaya pada Guo Yongji. Awalnya Sali tidak mempercayai Guo Yongji, namun dia mengutus seseorang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa Guo Yongji memang sangat bergengsi di dunia barang antik. Semua orang bilang dia mampu, jadi dia percaya padanya. Sekarang, Sali tiba-tiba menyadari bahwa Guo Yongji telah mendekatinya dengan motif tersembunyi dan berteman dengannya demi mendapatkan kembali harta yang telah dibelinya dengan harga murah. Guo Yongji berkata dengan marah, omong kosong. Saya telah berkecimpung di dunia antik selama bertahun-tahun dan saya sangat terkenal. Semua orang tahu kemampuanku, jadi apa hakmu menyebutku pembohong? Di mana buktinya? Sudut mulut Jian Xinger melengkung menjadi seringai saat dia berkata, baiklah, saya akan tunjukkan buktinya. Anda mengatakan bahwa sebagian besar harta yang dibawa semua orang adalah palsu. Lalu, Anda ingin mengambilnya dan menghancurkannya. Tolong keluarkan benda-benda yang hancur itu. Guo Yongji benar-benar panik. Seseorang tahu ada sesuatu yang tidak beres dan segera bergegas ke belakang panggung. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa harta mereka tidak dihancurkan, tetapi dibawa ke belakang panggung oleh sekretaris Guo Yongji dan sedang diangkut. Kali ini, kebohongan Guo Yongji terungkap. Dia terkenal di dunia antik, jadi kebanyakan orang akan percaya apapun yang dia katakan. Dia menggunakan tipu muslihat pertemuan penilaian untuk mendapatkan harta karun asli dan mengatakan bahwa dia ingin menghancurkannya karena itu palsu, tetapi kenyataannya, dia diam-diam menyembunyikannya. Perusahaannya mengadakan konferensi penilaian harta karun setiap tahun dan setiap konferensi cukup baginya untuk menghasilkan lebih dari 100 juta yuan. Semua orang yang hadir tertipu olehnya. Salilah yang menderita kerugian paling besar. Guo Yongji, beraninya kamu berbohong padaku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Sali menelepon bawahannya dan memerintahkannya membawa orang untuk menutup perusahaan barang antik Guo Yongji. Sebelum orang-orang dari kamar dagang kota laut tiba, orang-orang yang tertipu menyerang perusahaan Guo Yongji. Hanya dalam waktu setengah jam, bangunan yang semula luas dan terang menjadi berantakan. Semua orang sangat marah. Ketika mereka memikirkan uang yang hilang sebelumnya, mereka berharap bisa membunuh Guo Yongji saat itu juga. Saat ini, reputasi Guo Yongji sudah hancur total. Setelah melampiaskan amarahnya, semua orang mengepung Sali. Mereka tidak berencana melepaskan Guo Yongji begitu saja. Presiden Sa, Anda harus membela kami. Guo Yongji hampir membuatku bangkrut. Saya menghabiskan lebih dari 500.000 yuan untuk membeli barang antik, tapi dia bersikeras bahwa itu palsu. Presiden Sa, sebagai Presiden CCT, Anda harus menghukum penipu seperti itu dengan berat. Biarkan dia mengganti kerugian kita semua. Semua orang berbicara satu demi satu sambil memperlakukan Sali sebagai tulang punggung mereka. Sali berkata kepada semua orang, semuanya, tenang dulu. Bawahan saya akan menangani masalah ini dengan serius. Aku pasti akan membuat Guo Yongji mengeluarkan semua uang yang dia tipu. Setelah menerima janji Presiden Sa, semua orang pergi dengan enggan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, orang-orang dari kamar dagang muncul di aula perusahaan barang antik dan memecat semua karyawan perusahaan tersebut. Lalu, mereka segera menyegel perusahaan Guo Yongji. Dalam beberapa jam, Guo Yongji berubah dari penilai terkenal menjadi penipu yang dibenci semua orang. Reputasinya hancur. Setelah penyegelan, Sali mengucapkan selamat tinggal pada Jian Xinger dan pergi bersama bawahannya. Dia masih harus pergi ke bank secara pribadi untuk menutup semua rekening pribadi Guo Yongji. Sali telah ditipu begitu banyak uang, jadi tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Adapun kerugian yang lainnya, Sali tidak peduli sama sekali. Dia baru saja berjanji di depan semua orang hanya untuk mengabaikannya. Jian Xinger segera mentransfer sisa 200.000 yuan kepada pemilik kios.
Setelah pemilik warung mengucapkan terima kasih, dia pergi. Melihat semua orang telah pergi, Guo Yongji tidak bisa menahannya lagi. Dia memandang Jian Xing'er dengan niat membunuh. Jalang, menurutku kamu sudah hidup cukup lama. Tatapannya dipenuhi kebencian. Kamu merusak kerja kerasku selama bertahun-tahun, jadi aku akan mengirimmu berangkat sekarang. Aku khawatir kamu tidak tahu, tapi sebenarnya aku punya identitas lain. Sebelum dia selesai berbicara, Guo Yongji mencabut belati di pinggangnya dan bergegas menuju Jian Xing'er. Hanya dengan membunuhnya, Guo Yongji bisa melampiaskan amarahnya. Jian Xing'er memperhatikan saat Guo Yongji bergegas mendekat, tapi dia masih berdiri terpaku di tanah. Saat dia hendak mendekat, Jian Xing'er bergerak cepat dan meraih pergelangan tangannya untuk mengambil belati. Tepat setelah itu, dia menendang Guo Yongji ke tanah. Guo Yongji mengutuk dalam hati, tapi detik berikutnya, dia melihat belati dingin menempel di lehernya. Selama dia bergerak lagi, ujung belati akan memasuki arterinya. Guo Yongji adalah seorang pembunuh yang terlatih secara profesional, tetapi di depan Jian Xing'er, dia tidak punya cara untuk membalas. Guo Yongji memandang wanita di depannya dengan tidak percaya. Siapa kamu? Jian Xing'er berkata dengan suara rendah, saya Jian Xing'er. Aku akan menghancurkan organisasi pembunuh sialanmu. Kamu tidak beruntung menjadi yang pertama. Dengan itu, Jian Xing'er mengepalkan belati di tangannya dan hendak menikamnya. Guo Yongji tidak bisa mengelak sama sekali saat ujung pisaunya menembus kulitnya. Dia dengan cepat berteriak, tunggu. Tidakkah kamu ingin mengetahui kebenaran tentang kecelakaan mobil itu? Ketika Jian Xing'er mendengar ini, dia menghentikan apa yang dia lakukan. Melihat aula itu bukan tempat yang cocok untuk interogasi, Jian Xing'er menarik Guo Yongji dan pergi ke kantornya. Untuk mencegah Guo Yongji melakukan trik apapun, Jian Xing'er mengambil ikat pinggangnya dan mengikatnya ke kursi. Jian Xing'er punya banyak waktu, jadi dia berencana untuk menginterogasinya perlahan. Dia harus mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Jian Xing'er memelototi Guo Yongji saat dia bertanya, katakan padaku, siapa yang terlibat dalam organisasi pembunuhmu saat itu? Guo Yongji berkata dengan suara gemetar, kami tidak saling kenal. Saat itu, aku hanyalah anak kecil dan hanya bisa bertugas berjaga-jaga. Pembunuh sebenarnya berlevel terlalu tinggi, jadi aku tidak bisa mendekati mereka. Ekspresi Jian Xing menjadi dingin. Karena kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak berguna bagiku. Tunggu, Guo Yongji berhenti berbelit-belit. Meskipun saya tidak berpartisipasi dalam operasi tersebut, saya tahu rahasia mereka. Sebelum Jian Xing'er sempat bertanya,